Selamat sore semuanya. Video kali ini kembali akan membahas market index global. Jadi sepekan ke depan bagaimana kira-kira pergerakannya. Dan seperti yang kita semua ketahui, ya seperti gambar yang kita semua lihat sekarang di monitor, tiba-tiba Jumat subuh kemarin terjadi berita penting yang membuat indeks global kebanyakan turun tajam. Lantas bagaimana pengaruhnya dan kira-kira perjalanan indeks global sepekan ke depan ya? Mari kita akan segera membahas. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan juga bunyikan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan saya upload. Oke, istimewa bagi Anda yang trading indeks, baik itu indeks Amerika maupun indeks Asia dan Eropa, apapun itu, ada hal penting yang kemungkinan minggu depan itu akan berpengaruh besar terhadap pasar ya. Jadi kalau dari sisi eksternal, secara hal yang mempengaruhi pergerakan harga minggu depan untuk indeks terutama Amerika adalah berita yang tadi saya tunjukkan, yaitu ada perseteruan besar antara Presiden Amerika dengan Rusia dan ada konflik di Ukraina. Ya, itu juga tentunya akan memberikan ancaman serius kalau misalnya berlarut-larut akan menjadi potensi untuk perang dunia ketiga ya. Jadi berita ini adalah kayaknya yang akan menjadi center perhatian dalam minggu yang akan datang. Nggak usah minggu depan, subuh kemarin Jumat aja udah bikin market jatuh ya. Jadi Dow jatuh cukup dalam dan tajam kemarin malam itu. Salah satunya adalah karena ada news ini ya. Saya lihat kok tiba-tiba drop gitu. Namun saat ini sebenarnya masih ditopang oleh support trendline ya. Jadi kok bisa pas banget. Uniknya price action adalah seperti itu. Selalu kadang-kadang kalau saya lihat dan amati itu selalu berkesinambungan dan harmonis dengan apa yang terjadi, baik itu secara fundamental, secara news, secara ini dan itu selalu pas. Nah kemarin begitu harga jatuh, pas dia berada di support seperti yang pernah saya gambar ya beberapa waktu yang lalu, yaitu mungkin minggu lalu tepatnya di garis biru ini. Kan diprediksi kalau misalnya dia tidak mampu menjebol trendline resisten ini, maka dia akan cenderung turun. Jadi ini sudah dites dua kali, satu kali kemudian agak turun, ternyata masih ada upaya naik lagi, agak breakout ya, tapi ternyata false break mulai hari Kamis, habis gitu turun lagi. Dan yang menahan ini adalah support trendline persis seperti yang saya gambar minggu lalu. Kalau Anda mau lihat, cek ya di video yang minggu lalu saya gambarkan, itu sama persis. Dan seperti yang saya katakan, saat ini support ini berperan ya. Support ini sebenarnya merupakan support diagonal, namun ini nanti juga merupakan support horizontal seperti yang saya gambar di 35.584. Nanti saya kasih chartnya yang lebih detail. Ini chartnya yang lebih ringkas supaya nggak pusing melihatnya karena terlalu banyak coretan. Jadi saat ini sedang mengecek area support dan merupakan area penentuan. Apabila minggu depan ya, terutama mungkin Senin atau Selasa, tekanan selnya masih tinggi, kemungkinan support ini akan jebol. Dan kalau memang jebol, harga akan lanjut ke bawah sesuai dengan tanda panah ini, yang merupakan area support selanjutnya ya. Area support selanjutnya ada di sini. Di ujung tanda panah ini ya, mungkin di sekitar sini kalau kita gambar secara price action ya. Tapi kalau misalnya bisa reverse, maka dia akan diuji kembali oleh trendline resisten ini, apakah dia mampu breakout dari trendline ini atau tidak. Trendline merah ini maksudnya ya. Jadi ada dua benteng penting minggu depan. Apakah ini dia bisa breakout lagi dan kembali naik, ataukah dia nggak mampu naik sama sekali dan langsung jatuh karena beritanya kelihatannya cukup serius. So kalau misalnya jatuh dan jebol dari trendline ini, dari trendline dan support ini, maka kemudian Dow Jones berpotensi akan menuju support 33.600 ya. Kalau misalnya jebol lagi, nanti saya akan update lagi dalam minggu depan apa yang terjadi, kita nggak tahu. Kita lihat dulu lah Senin Selasa ya. Dan kemudian kalau saya masuk ke chart yang lebih ribet ya, ini yang lebih banyak gambaran saya di masa lalu. Saya lebih suka agak menyimpan gambar ini karena ini merupakan historical perjalanan harga yang menurut saya itu data yang penting. Jadi yang bisa membantu saya untuk memprediksi bagaimana pandangan sepekan ke depan.
atau beberapa waktu ke depan. Sama persis saya pernah gambar di garis yang ini merupakan support horizontal. Kotak merah ini support horizontal, dan ini merupakan area yang krusial juga. Persis sama ya seperti yang saya gambar beberapa waktu yang lalu, dan terjadi harga akhirnya tiba juga di sini dan menjadi titik penentuan apakah dia akan mantul atau turun bablas ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya bablas ke bawah, dia akan terus menguji support tadi yang saya ngomong 33.600-an kira-kira di sini. Kalau misalnya dia berhasil naik dan breakout, entah ada apa, mungkin nggak jadi perang atau whatever it is, ya, dia akan ditantang oleh resisten 35.496. Ini Fibonya saya hapus saja biar nggak keramaian. Nah, oke. Jadi sebetulnya kemarin sudah mulai agak membentuk higher high dan mulai berpotensi membentuk higher low juga ya, tapi ternyata gagal dan terbentuk bearish engulfing pada hari Kamis dan dilanjutkan pada hari Jumat nyocok ke bawah ya, drop, jebret, dan ditutup pas di sekitar area resisten dan mulai ada rejection ya. Tapi karena ini ada faktor fundamental yang mempengaruhi yang cukup kuat, sebaiknya hati-hati. Kalau saya masih cenderung lebih prefer ngambil posisi sell. Itu mungkin tidak langsung sell di tempat ya, tapi mungkin saya akan tunggu area-area retracement yang menarik, mungkin sekitar 35.092 atau mungkin 34.922. Ya, Anda coba cari retracement yang cukup menarik resistennya dan kemudian Anda boleh cari kesempatan untuk sell. Menurut saya sih ada potensi kalau misalnya support ini merespon dengan cukup baik, maka dia berpotensi untuk naik ke resisten sekitar 35.100 dan kemudian dia akan baru lanjut turun. Nah, ini nanti penentunya adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam minggu depan saya rasa adalah news apakah perang ini ancaman perang ini Rusia dan Amerika akan semakin meruncing atau tidak ya. Jadi ini juga akan berpengaruh ke seluruh indeks dunia. Selanjutnya kita akan lihat S&P 500 ya. Jadi ini juga yang kemarin justru jatuhnya paling tajam. Tiba-tiba langsung drop karena ini sudah membentuk bearish engulfing padahal sudah ditahan oleh support ya. Ternyata supportnya jebol yang 4.488 ini sudah break. Sebentar, nggak usah dihapus. Saya ganti aja jadi bintik-bintik. Ya, dan ini sekarang menjadi area resisten. Jadi persis juga seperti yang saya pernah gambar ya. Jadi ketika harga itu naik maka dihadang oleh resisten oleh 4.557 dan garis bintik-bintik hijau yang lagi naik ini. Kenapa ini jadi resisten? Karena ini semula dia jatuhnya dari sini. Kalau kita lihat ya, ini jatuhnya dari sini. Drop, kemudian dia naik, dia akan mencoba fight back lagi untuk masuk ke area zona uptrend. Ya, dan di sini juga masih ada resisten, tapi ternyata nggak berhasil masuk. Drop lagi, kemudian berusaha masuk lagi di sini. Sekali lagi gagal, jadi udah 3 kali naik dan berupaya untuk menembus, ternyata masih nggak berhasil. Ini menunjukkan kesimpulannya secara sementara bahwa harga itu sudah nggak terlalu kuat naik lagi secara price action ya. Tapi bukannya saya nggak suka harga naik, tapi tentunya kita melihat price actionnya terjadinya seperti apa, dan dia tesnya udah 3 kali dan belum sukses untuk breakout ke atas lagi, bahkan resisten yang terdekat aja nggak nyampe ya. Jadi ini adalah indikasi pelemahan, dan meskipun demikian ini terbentuk higher high memang sementara, tapi ini juga higher high yang nggak terlalu runcing, nggak terlalu strong. Jadi kalau kita lihat balasan candle merahnya itu lebih besar ya, kali ini lebih besar dari candle hijaunya. Jadi menurut saya ada kemungkinan yang peluang yang lebih besar untuk lanjut turun ya daripada naiknya. Seperti yang saya bilang, seperti di Dow Jones juga saat ini sedang dihadang oleh area support ya. Ini dekat banget dengan 4376 dan kemarin terhadang di sini. Dan kalau kita lihat menjelang market closing dia sempat naik sedikit. Nah, kita lihat aja nanti Senin apakah dia sanggup naik lebih tinggi. Kalau misalnya dia sanggup lebih tinggi, maka dia akan dihadang oleh resisten ada 2 ya. Yang pertama adalah resisten di sekitar 4.461. Ya, ini adalah resisten pertama yang akan nyegat harga untuk naik, dan kemungkinan dia akan bull dan sell akan bertarung di sini, dan misalnya nanti kalau misalnya cenderung turun maka akan terpantul ke bawah lagi kalau misalnya dia tidak bisa breakout ke atas. Kemudian penghadang kedua setelah selain resisten itu adalah di sekitar
4520 ini saya kasih gambar garis di sini ya. Jadi dia akan ngetes dua area resisten penting ini terlebih dahulu sebelum memastikan apakah S&P sanggup membentuk higher low atau ini malah jebol ke bawah, ataukah dia bisa membentuk higher low di sini. Ya, jadi kalau misalnya dia bisa membentuk higher low, dia akan mantul dulu dari resisten ini, kemudian dia akan mantul di sekitar sini lagi, membentuk higher low dan kemudian breakout. Tapi menurut ini adalah dua kemungkinan yang secara price action kasat mata masih kelihatan agak normal ya. Tapi kalau kita lihat dari tensi beritanya yang akan menekan, tidak pasti, tapi ada kemungkinan akan breakdown ya. Kalau pandangan saya ada kemungkinan akan breakdown. So kita lihat aja apa yang terjadi nanti dalam berita-berita hari ini, hari Minggu dan juga besok. Anda lihat mulai pantau-pantau malam ini ada news apa, perkembangannya seperti apa, tensinya Amerika dan Rusia ya. Bukannya saya tiba-tiba membahas berita ya, tapi karena berita ini mengglobal sifatnya. Jadi kalau mengglobal itu biasanya sentimennya kuat ya, jadi layak untuk diperhatikan dan kita gabungkan dengan pandangan kita secara price action. Oke, saya kira udah cukup panjang pembahasan saya untuk indeks Amerika ya. Sekilas kita lihat Nasdaq. Nah, Nasdaq juga jebol lumayan kuat. Dan kita lanjut ke indeks Jerman Eropa, yaitu DAX. Saya selalu bilang DAX ini selalu agak mirip-mirip dengan S&P atau Amerika punya. Dan seperti yang kita lihat dia juga sedang mengetes area support garis biru ini 15.160 untuk yang kesekian kalinya ya. Jadi ini sangat kuat sekali, sudah dites berkali-kali 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih dari 10 apa 15 kali dan masih juga belum break. Terakhir masih memberikan hasil pantulan yang cukup lumayan, tapi pantulannya sudah tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan dia bisa mantul sampai sini. Dan seperti yang saya bilang, kalau dia mantul sampai sini dia akan dihadang oleh resisten dan trendline, dan ternyata benar dia turun. Persis kan saya gambar. Apa yang saya katakan juga persis. Kemudian dia berhasil mantul lagi ternyata, tapi membentuk high yang lebih rendah. Jadi kalau gini kita lihat kan ini high ya, ini juga high tapi dia lebih rendah, lebih low. Ya, lebih lemah berarti itu pantulannya dan langsung turun. Kamisnya dan kemudian Jumatnya berusaha untuk naik lagi, naik, tapi kemudian terkena resisten di H4 ya. Kalau saya lihat karena saya trading ini juga, dia terkena resisten di H4 dan kebanting turun tiba-tiba langsung ya. Kebetulan saya pas itu mau tidur dan ngambil posisi sell ya karena dekat dengan resisten, dan ternyata saya ada profit langsung waktu bangun. Dan saya juga nggak nyangka karena saya tiba-tiba terbangun pada waktu jam 2:30 atau 2:30 kalau nggak salah subuh. Loh, harga kok tiba-tiba drop langsung ke support. Wah, ini ada berita, pasti ada something yang very very important dan mempengaruhi. Ternyata benar. Kalau kita lihat di investing.com ini langsung ada berita yang memanas tentang ini S&P under pressure as Russia Ukraine tension intensive ya. Terus kemudian ada Wall Street ends down sharply on fears of Ukraine conflict ya. Jadi berita-berita itu yang yang tentunya menyebabkan harga turun secara mendadak dan menghantam support ini secara kuat. Seperti yang saya gambar juga di sini ya, minggu yang lalu coretan item ini sengaja nggak saya hilangin supaya kita sama-sama bisa lihat apa yang pernah saya gambar di masa lalu. Dan berikutnya itu kesinambungan apa enggak, terus apakah masih patut dipertahankan atau tidak, betul atau salah. Jadi kita bisa sama-sama amati dan sama-sama belajar dari prediksi di masa yang sebelumnya. Nah, saya gambar juga ini mirip S&P bahwa kalau dia support ini mampu memantulkan harga ke atas, maka dia akan naik. Kalau tidak mampu, maka dia akan lanjut turun lebih parah lagi. Ya, jadi kalau misalnya dia naik, dia akan dihadang oleh trendline ini mirip S&P, dan juga di sini ada area support ya. Cuman supportnya kali ini resistennya ini agak tinggi, mungkin sekitar 15.600. Dan kemudian minggu lalu saya pernah menggambar juga bahwa ini itu mirip sekali dengan area dengan pattern triple top ya. Ini yang agak serem
ya. Jadi kalau misalnya triple top ini jadi, tentunya akan memberikan kejatuhan yang lumayan, bukan lumayan ya, secara signifikan, sangat signifikan. Dan kalau kita lihat ini bentuknya mirip Paul dengan Head and Shoulders, atau saya lebih senang nyebutnya triple top ya. Kalau Anda lihat ini jelas sekali, 1, 2, 3. Biru ini adalah neckline 15.160 ya. Kemarin minggu lalu berhasil mantul dan menolak untuk breakdown di sini. Jadi kelihatannya seolah-olah berusaha supaya pattern triple top ini nggak jadi, buyer fight back lagi di area support ini, tapi ternyata tidak begitu signifikan kenaikannya dan hanya membentuk lower high ya. High-nya nggak bisa nembus high yang ini, dan kemudian langsung dibanting turun lagi. Dan kalau kita lihat ini punuk yang ketiga ini masih merupakan satu bagian lah, boleh dikatakan ya. Ya mestinya cuma ini, tapi ternyata melebar dan justru makin pas dan makin cantik kalau kita lihat polanya ya, makin sesuai dengan pola Head and Shoulders. Jadi mungkin saja kemungkinan akan breakdown kalau misalnya tensinya cukup kuat, berita secara fundamentalnya, kalau benar-benar berita itu adalah hal yang membuat market jatuh, maka pattern Head and Shoulders ini akan jadi. Dan kalau misalnya Anda lihat besok ya di time frame H4 atau mungkin H1 Anda lihat sudah gap down atau breakdown, Anda boleh ambil posisi sell untuk pullback atau retracementnya, dan kemudian untuk sell untuk waktu yang cukup panjang ya. Kalau misalnya besok ternyata harga dibuka di sini dan kemudian cenderung melemah, Anda boleh cari sell di area neckline ini, dan kemudian kita boleh beranalisa atau expect harga drop lebih dalam lagi. So itu tipsnya ya. Kalau DAX misalnya besok dibuka di area agak gap down, bentar ya, misalnya besok buka gap down di sini ya, Anda boleh cari retracementnya untuk ambil posisi sell ya. Itu menurut saya kemungkinan besar akan sukses. Prediksi ya, probabilitas tidak pasti ya, tapi kemungkinan besar pastilah. Kalau gap down itu sudah break, berarti supportnya, dan support ini tentunya sudah menjadi area resisten ya. Ini sangat krusial ya, sangat menarik. Oleh karena pembahasan video kali ini sangat-sangat menarik, dan juga indeks global hari Senin dan juga indeks saham Indonesia dan saham-saham yang lain tentunya akan sangat seru ya. Tapi tentu harus lebih hati-hati dengan stop loss yang jauh lebih ketat, dan kalau bisa tunggu dulu, wait and see ya, jangan terlalu tergesa-gesa ambil posisi karena kemungkinan volatilitasnya juga akan sangat tinggi ya. Kemudian ada China A50 juga ikut ikutan drop subuh kemarin. Sebentar ya. Oke. Sorry, habis minum. Seperti yang pernah saya gambar ya, tanda-tanda pelemahan itu sudah melihat ketika China menyentuh resisten, terbentuk pin bar ya, dan kemudian pin barnya ternyata mampu di break, tapi kemudian langsung nggak begitu kuat lagi ya, membentuk higher high sih ya, cuman nggak terlalu strong, higher low-nya nggak kebentuk. Dan ini terbentuk kemudian candle apa ini, tanggal 8 Februari, doji yang sangat-sangat very tidak jelas, kemudian tiba-tiba naik spike ya, ini mungkin bandar. Kemudian Anda lihat di sini terbentuk candle hanging man ya, dan saya sudah sering kali ngomong candle hanging man atau paku kebalik ini kalau dia berada di area resisten itu sangat bahaya. Dia bukan bahaya ya, maksudnya kalau secara saham yes bahaya, tapi secara indeks it's okay, Anda bisa ambil posisi sell ya. Dan ternyata benar, hari berikutnya langsung drop ya, candlenya merah. Biasanya kalau candle ini keluar, minimal candle berikutnya itu akan merah. Dan kalau kita lihat ini sudah membentuk candle merah yang sangat kuat. So bagi pandangan saya kemungkinan sangat besar ini juga masih di area resisten ya, kemungkinan sangat besar akan lanjut turun lagi ya. Kita lihat aja minggu yang akan datang. Namun demikian ini memang saat ini sedang dihadang oleh area support kecil ya, ada area support kecil di sini, ada support, tapi kemungkinan besar kayaknya sih nggak mampu nahan ya, karena kelihatannya tensi berita dan situasi globalnya sangat memanas ya. Jadi ada sangat besar kemungkinan, kalau coba kita lihat weekly-nya ya, dan weekly-nya juga masih doji, itu berarti nggak pasti ya. Kemungkinan besar China juga masih akan drop.
Kita lihat sebentar yang US 30 weekly-nya bagaimana, tadi belum. Nah, weekly-nya juga doji merah, kemudian kita lihat S&P weekly-nya juga doji sangat-sangat merah ya. Doji merah atas bawah, pertarungan bull dan bear sangat kuat, tapi diakhiri dengan kemenangan oleh si bearish ya. Itu sekilas mengenai indeks saham Amerika, Eropa, dan China. Selanjutnya kita akan ke HSI, yaitu indeks Hong Kong. Ini adalah market favorit saya ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini chartnya, gambaran yang kemarin saya hapus karena udah terlalu ribet. It's okay, kita akan gambar lagi. So, secara weekly juga terlihat masih sangat-sangat doji. Ini sudah futuresnya hari Senin yang jalan dan udah mulai turun ya. Jadi kemarin subuh itu saya juga ada posisi sell di Hang Seng dan langsung bangun loh, tiba-tiba kok sudah profit. Ya langsung cepet gitu loh. Maksudnya profitnya jauh melampaui target saya. Ternyata karena dropnya kenceng-kenceng banget ya. Kita lihat daily-nya nanti. Jadi minggu yang lalu tanggal 7, kita lihat tanggal berapa ya sebentar. Minggu yang lalu tanggal 7, diawali tanggal 7 ya, diakhiri tanggal 11, itu candlenya ini membentuk doji juga, bull tapi not so strong ya, dan berada di area resisten. Dan kemudian setelah berita perang itu muncul langsung drop ya, jadi dropnya cukup signifikan. Saya ada posisi sell kalau nggak salah di sekitar sini ya, di sekitar 24.900an saya sell untuk extra trading aja sih sebenarnya. Dan ternyata kalau kita lihat di H4 nya langsung drop. Pas kan saya sellnya itu di area resisten dan kemudian langsung kebanting bam, dan dia membentuk pola N ya. Jadi ini kemungkinan besar juga hari Senin akan gap down. Sangat mungkin hari Senin dia langsung gap down ke area 25.584. Mungkin ya, mungkin sekali. Bisa jadi gap down ke sini, atau setidaknya kalau dia buka gap down sedikit mungkin dia akan cenderung turun. So tipsnya untuk Hang Seng, bagi Anda trader Hang Seng, kemungkinan kalau misalnya hari Senin Anda dikasih gap down, misalnya harga buka di sini, Anda boleh cari posisi sell untuk ambil retracementnya ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada Jepang dan lain-lain saya nggak bahas, cuman kalau kita lihat boleh lah ya, karena sedikit aja ya cenderung turun semua tensinya ya, Kospi. Dan kalau Anda lihat ini semua merah, US 30, 500, DE, HSI China, kemudian ini ada SSE ya, Shanghai Composite juga doji banget. Ini kemungkinan marketnya udah close. Kemudian Jepang, Korea, kemudian STI Singapura udah close, kemungkinan juga Senin akan gap down ya. Kemudian Malaysia, Prancis juga drop, Malaysia belum ya karena dia udah tutup. Kemudian Prancis, kemudian ada ini Eropa, London juga semuanya turun. So menurut saya ada kemungkinan sangat besar hari Senin cenderung turun ya. Saya nggak ngomong pasti turun seberapa, tapi cenderung kemungkinannya karena faktor-faktor yang sudah saya bahas tadi kemungkinan akan turun. Kita akan ke saham Indonesia, indeks IHSG ya, indeks IHSG Composite. Juga jam 3 sore kemarin ditutup dari terbentuk doji ya, jadi sempat drop panjang. Kemudian diangkat naik, tapi naiknya juga not so strong ya. Jadi setelah IHSG menyentuh level all time high dan berusaha untuk breakout dari resisten all time high di 6.860 ya, all time high-nya itu di sini di 6.834. Terus kemudian sempat menyentuh level yang lebih tinggi lagi, tapi belum di close di atasnya. Jadi itu nggak bisa dibilang sebagai level all time high, ya karena dia nggak close di situ. Ya di 6.859 ya, ini ya, yang ini. Dan kemudian harga berusaha mendobrak all time high-nya, menciptakan level yang lebih tinggi lagi, ternyata belum sanggup dan kebanting turun. Dan ini terbentuk candlenya doji, mirip-mirip hanging man juga. Secara daily, kita lihat secara weekly-nya.
Secara weekly juga ada rejection ya, rejection cukup kuat dari atas hampir 50% ya. Jadi dengan kombinasi faktor global yang sedang memanas saat ini dan terbentuknya candle model kayak gini, pandangan saya akan cenderung turun seperti garis bintik-bintik kuning yang pernah saya gambar di minggu lalu ya. Kalau Anda lihat ini sudah saya gambar minggu lalu, bahkan saya tidak tahu kalau akan ada berita seperti itu ya, tapi saya sudah gambar. Jadi kalau Anda bisa membaca price action dengan benar, itu tentu akan sangat menarik ya. Lama-lama Anda akan memahami behavior market dengan lebih tajam ya. Bukan promosi, tapi ya nanti kapan-kapan mungkin bila saya mulai mengajar, mungkin ada di antara kalian yang tertarik, Anda boleh kirim pesan, nanti mungkin akan coba saya koordinir untuk mulai belajar pelan-pelan secara price action dan beberapa metodologi yang saya gunakan ya. Kemudian dengan candle seperti ini ya, saya lanjutin sebentar, kemungkinan akan turun. Jadi sangat mungkin hari Senin besok dia akan ngetes area 6731. Sangat-sangat mungkin dia akan tes area sini untuk close gap. Setelah itu baru dari sini kita lihat apakah dia mampu naik lagi, apakah lanjut turun. Ini menarik ya, jadi kita ikuti aja berita global terkininya dan tentu saja kita terus amati chartnya secara price action. Bagi Anda yang trading saham-saham Indonesia, hati-hati ya, hari Senin jangan terlalu agresif. Saya tahu walaupun kita tidak trading indeksnya dan melainkan sahamnya satu persatu, dan kita tentunya melihat price actionnya secara sahamnya itu satu persatu, betul ya, saya ngerti, saya juga setuju dan memang cara saya juga seperti itu. Tetap aja kalau indeksnya secara mayoritas turun itu biasanya akan memberikan sentimen yang tidak begitu enak, meskipun Anda tradingnya saham gorengan atau lain-lain yang nggak terlalu dipengaruhi oleh IHSG. Menurut saya tetap hati-hati, itu adalah lebih baik daripada Anda overconfidence habis itu kena cut loss dan habis atau lose ya. Lebih baik saya bilang, menurut saya lebih baik kita nunggu Senin. Bagi Anda yang mau trading saham Indonesia, nunggu aja untuk mulai lihat-lihat saham yang bagus itu mungkin setengah 10 atau jam 10 pagi. Ya, saya kira demikian dulu pembahasan untuk saham indeks saham global dan situasi terkini pasar dunia. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi insight yang berguna bagi Anda dan bermanfaat untuk trading plan Anda dan memperbesar peluang Anda untuk cuan di minggu depan. Terima kasih atas persediaannya untuk menonton. Selamat siang, happy weekend, dan salam profit. Terima kasih.